Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jadi kita baca dulu, PTP memiliki 90% saham beredar PT Angan sejak 2017. Nilai akuisisi adalah 540 juta, berarti implied value-nya adalah 540 dibagi 90% dapatlah 600 juta. Terus ekuitas PT Rasa itu common stock-nya atau modal sahamnya itu 200 juta dan RE-nya 340 juta. Berarti total book value net asset itu adalah 540 juta. Nah, kita dapatlah excess value-nya itu sebesar 60 juta. Nah, excess value dialokasikan ke persediaan 40 juta, under value tanah 100 juta, dan over value bangunan 80 juta. Inventory terjual habis di 2017, sedangkan building memiliki masa manfaat 16 tahun. Berarti per tahunnya itu adalah 80 dibagi 16 dapatlah 5 juta. Terus, ini kalau ditotalin udah pas kok 60 juta. Jadi 80 kurang 40, 100 kurang 40 adalah 60. Terus, pada 2 Januari 2018, PT Angan menerbitkan 10% obligasi yang parnya 100 juta. Oke, parnya 100 juta, terus coupon rate-nya itu 10%, terus bunga dibayar 2 Januari dan 2 Juli, berarti semi-annually, terus N-nya itu 5 tahun, dan YTM-nya itu adalah atau tingkat bunga pasar itu 12%. Selanjutnya, PT Angan mencatat utang obligasi tersebut pada nilai buku dan menerapkan metode amortisasi bunga efektif. Terus selanjutnya, pada 3 Januari 2019, PT Panda membeli 40% obligasinya PT Angan, berarti parnya yang dibeli adalah 40 juta. Selanjutnya, YTM-nya diketahui 11%, jadi karena dia semi-annually langsung aja dibagi 2, itu dapat 5,5. Terus, tenornya itu tinggal 8 kali, karena udah lewat 1 tahun, oke? Kan udah 2 periode tuh, makanya tinggal 10 kurang 2 dapat 8. Terus ini data terkait net income sama dividen S dari 2017 sampai 2020, oke? Nah, kita diminta untuk nyari tahu berapa sih pendapatan investasi dari 2017 sampai 2020, terus hitung NCI expense sama bikin jurnal-jurnalnya terkait sama obligasi. Yang mana itu diminta baik metode biaya sama metode ekuitas. Nah, pertama kita bikin dulu tabel amortisasinya. Jadi, bikin aja kayak biasa. Jadi ini tinggal dimasukin present value-nya dari si bonus payable-nya berapa. Jadi tinggal masukin data-data di sini. Teman-teman sambil nonton, sambil kerjain aja juga. Nanti dapatlah 92.639. Nah, ini kayak biasa, kayak kita kemarin di PAKM. Tinggal dimasukin ini 5 juta, 100 dikali 5%. Terus interest expense tinggal 6% dikali sama 92 juta, ini selisihnya, dan ini dijumlahkan, supaya hasil akhirnya itu 100 juta. Nah, terus selanjutnya, ini tabel amortisasi dari sisi pembeli. Dia kan belinya di 3 Januari 2019, berarti kan udah lewat tuh di 2 Januari. Maksudnya kayak, ya udah lewat sih, tapi kita bikinnya di sini aja. Nah, kita cari present value-nya sama juga caranya kayak tadi, masukin data-datanya, dapatlah dia carrying value per 3 Januari 2019, atau sama aja kayak carrying value 2 Januari 2019, itu adalah 38.733. Nah, ini juga dimasukin kayak biasa, nanti total akhirnya adalah carrying value itu sama kayak parnya, 40 juta. Selanjutnya, kita cari ini perhitungan dividen, jadi ini masukin aja, dikaliin sama totalnya induk, persentasenya induk, itu berapa? Tadi kan 90%. Nah, tinggal dicari aja, NCI dapat selisihnya. Selanjutnya, ini terkait sama bonus payable-nya. Nah, ini di 2018, 19, sama 2020. Nah, dia kan diterbitin 2018, tapi karena belum dibeli sama si anak, jadi nggak ada perhitungan terkait sama gain atau loss konstruktifnya. Nah, dia kan ternyata dibeli di Januari 2019. Berarti kan kita cari nilai carrying value book value-nya per 1 Januari 2020, itu kan tinggal 95 dikali porsi yang dibeli sama si S. Nah, berarti 95 dikali 40% itu dapatlah 38 juta.
Sedangkan nilai debt investment per 1 Januari atau 2 Januari 2020 itulah 39 juta. Berarti ada gain atau loss itu adalah sebesar 967. Oke, ada loss sebesar 967 karena bonus payable-nya lebih kecil. Selanjutnya adalah terkait dengan interest pengakuan bunganya. Nah, interest revenue di 2019 itu kan karena dia belinya di 3 Januari, berarti kan pengakuan bunga di 2 Juli sama 2 Juli 19 sama 2 Januari 2020 itu kan diakui kan, maksudnya dapat setahun tuh. Nah, berarti pengakuan bunga atau interest revenue di 2019 itu adalah sebesar ini, totalnya dapatlah 4 juta, sedangkan untuk interest expense-nya ditotalin juga 2 Januari sama 2 Juli, jangan lupa dikali porsinya 40%, dapatlah 4516. Nah, dicari selisihnya dapatlah ternyata loss sebesar 249 karena revenue-nya lebih kecil daripada expense-nya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk 2020. Oke. Ini. Terus ini 2 periode. Terus ini juga 2 periode dikali sama porsinya. Oke, udah dapat sampai situ. Terus kita masuk ke perhitungan income from S-nya. Dari 2017 sampai 2020. Nah, net income di 2017 itu adalah sebesar 150 juta, terus diproporsiin itu ke induk 90%, dan kayak gitu. Untuk 2018 juga tinggal masukin, 2020, 2019, 2020 juga sama kayak gitu. Oke, kupar cepat aja karena ini kayak mengulang aja gitu. Terus selanjutnya ada amortisasi inventory. Kan ada tuh inventory yang terjual di 2017 kan sebesar 40 juta. Berarti masuk di perhitungan 2017, dialokasin ke induk dan NCI. Nah, karena dia terjual di 2017, berarti untuk tahun-tahun selanjutnya itu udah nggak ada lagi. Terus untuk buildingnya, kan kita udah hitung tuh, per tahunnya adalah 5 juta. Berarti tinggal dimasukin amortisasi building yang overvalued, itu karena over makanya dia menambah income sebesar 5 juta, dicari proporsi ke induk dan NCI, dapatlah segini. Hal yang sama juga terjadi di 2018 sampai 2020, karena masa manfaatnya adalah 16 tahun. Lanjut, terkait sama konstruktif, apa nih CRB? Konstruktif, ya itulah, pokoknya yang pokoknya di gen-gen yang udah kita hitung tadi, aku lupa kepanjangannya CRB apa. Nah, karena dia kan kita dapat tuh totalnya untuk 2019 karena baru dibeli itu kan berarti keduanya tuh ditotalin. Nah, 967 sama 247. Nah, karena di upstream berarti yang punya untung ataupun rugi itu si S, berarti kan NCI juga dapat andil tuh, makanya dikaliin proporsional juga, NCI dapat, induk juga dapat, gitu. Nah, sedangkan untuk 2020 itu nggak ada lagi yang terkait sama CRB ini, karena kan hanya untuk di tahun pembelian aja, maksudnya tahun dibeli sama si induk ataupun anak gitu, makanya di 2020 nggak ada. Nah, untuk 2019 sama 2020 jangan lupa ada piecemeal-nya, jadi kan pengakuan bertahap untuk 2019 sama 2020 itu kita tinggal ambil nilainya adalah si selisih antara bunganya. Nah, kalau gain itu kan CRB-nya itu bakal menambah income, tapi kalau loss ya mengurangi income. Sedangkan kalau piecemeal, kalau misalkan dia gain, dia bakal mengurangi income, tapi kalau loss dia bakal menambah income gitu. Nah, sama juga karena upstream, jadi dibagi proporsional ke NCI juga. Hal yang sama juga di 2020. Jadi 2020 itu kan selisih bunganya itu kan 282. Jadi tinggal dimasukin 282 terus dibagi proporsional. Di sini loss, karena dia loss makanya dia menambah income gitu. Nah, ini tinggal ditotalin semuanya, dapatlah nilai dari income from S tiap tahunnya dari 2017 sampai 2020. Nah, pertanyaan pertama, langsung aja ya. Jadi kan yang ditanya itu adalah berapa sih pendapatan investasi baik yang di cost method sama equity method. Jadi, kalau di equity method, jadi kalau di cost method itu kan nggak ada income from S, yang ada adalah dividen income. Jadi yang masuk sebagai income atau pendapatan investasi kita masukin aja nilai dividennya. Jadi 5467 sampai 126.
Nah, sedangkan untuk equity itu adalah perhitungan dari income from S yang udah kita cari tadi. Jadi 103, 175, 201, dan 292 gitu. Terus terkait sama NC expense, dia mau cost method ataupun equity method itu kan sama kan, karena cara perhitungan mencarinya itu sama. Jadi udah kita cari juga tadi waktu kita nyari income from S-nya, jadi tinggal ambil aja dari sini. Jadi 2017 adalah 11.500.000, 2018 adalah 19.500, dan seterusnya gitu. Ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnalnya. Nah, jurnal eliminasi terkait sama obligasinya yang pakai cost method sama equity method. Nah, kalau dia cost method, itu kan karena 2018 baru nerbitin aja, jadi no entry. Nah, di 2019 ketika dia udah dibeli sama si S, berarti kan kita mencatat, pertama kita catat dulu bonus payable-nya, sebesar berapa, udah kita hitung tadi adalah 38033, terus kita masukin nilai debt investment-nya itu 39, selisihnya masuk ke constructive gain atau loss. Nah, karena di sini loss, masuklah constructive loss on bonus payable. Oke. Terus terkait sama pengakuan bunganya. Nah, interest revenue udah kita hitung untuk 2019 adalah 426. Terus untuk interest expense-nya udah kita hitung 4516 dan selisihnya masuk ke constructive loss. Jangan lupa kita juga menjurnal terkait sama apa sih istilahnya nih? Itu loh, pokoknya ada yang interest payable sama interest revenue itu kan dieliminasi tuh. Jadi besarannya berapa adalah besaran yang diakui sama si S. Itu adalah 2 juta. Itu. Nih. Oke. 2 juta. Oh ini nih, 2 juta ini. Terus untuk 2020 itu jurnalnya sama, maaf, enggak. Jurnalnya adalah yang pertama kita masukin dulu bonus payable-nya. Terus, nah karena dia udah terjadi, maksudnya konstruktifnya ini, itu kan udah tahun lalu. Jadi di sini kita pakai akun return earning. Nah, tapi itu cara dapatnya adalah pertama kita masukin dulu nilai bonus payable-nya, terus kita masukin nilai debt investment-nya itu, terus selisihnya kan dapat tuh. Nah, baru dikali sama persentase si P. Si P itu kan tadi punya 90%. Dapat 90%, sedangkan si NCI dapat 10% gitu. Nah, ini juga sama untuk bunganya. Jadi, ini interest revenue udah kita hitung 4298, terus interest expense-nya 4,5. Nah, terus selisih antara interest revenue sama interest expense, 90%-nya masuk ke RE dan 10%-nya masuk ke NCI. Ini juga jangan lupa interest payable pada interest receivable sebesar 2 juta. Itu adalah yang diakui sama si S gitu. Karena dia kan nanti kan setiap akhir periode 31 Desember itu kan nyata tuh interest, bukan, dia nyatet kan interest receivable pada bonus payable itu menyesuaikan apakah dia debit atau kredit sama, maaf, kebalik. Dia kan bakal nyatet tuh cash, bukan, dia bakal nyatet, aduh maaf aku kok hang. Dia tuh bakal nyatet kan dia 31 Desember kan, karena dia si pembeli, dia kan dapat bunga tuh, jadi dia kan bakal nyatet, kan harusnya cash, tapi karena masih tertunda, jadinya interest receivable, terus di sini nanti menyesuaikan bonus payable-nya, terus di sini pada interest revenue. Saya kok lupa. Interest revenue kan, kayak gitu. Jadi besarannya adalah 2 juta ini. Nah, itu baru kita bikinin jurnalnya ini, interest payable pada interest receivable. Terus untuk jurnalnya equity method, itu untuk 2018 sama, no entry. Untuk 2019 juga sama, akunnya nominalnya juga sama. Karena belum menjurus gitu pakai RE atau investment. Karena kan masih sama tuh constructive loss. Nah, di 2020 dia baru beda tuh. Kalau misalkan dia cost method pakai RE, sedangkan kalau equity kan karena dia mengakui perubahan dari saldo investment in S, makanya dia langsung pakai saldo investment in S gitu. Untuk angkanya sama, cuma beda akunnya aja. Gitu. Itu untuk pembahasan nomor 2. Kita jumpa lagi di pembahasan nomor 3. Bye-bye.